Kalau pemahamannya terpotong-potong seperti yang Syekh Abdul Samad sampaikan tadi, sampai anak sama bapak sama keponakan itu mau potong-potong celana. Karena hadis tentang tentang isbal itu kan banyak. Maka dikumpulkanlah oleh para ulama, dijelaskanlah bahwa yang ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, yang mutlak ditarik kepada yang muqayyad, sehingga akhirnya pemahamannya adalah pemahaman yang paling inti di situ adalah tarkul khuyala, nggak boleh ada kesombongan. Bahkan sampai ulama mengatakan kalau memendekkan celana itu dengan niat kesombongan itulah justru yang haram. Jadi intinya itu adalah pada tarkul khuyala. Itu menurut penjelasan sebagian ulama. Nah, karena itu kita ini adalah orang-orang yang awam. Kata Syekh Abdul Samad tadi, banyak di antara kita punya hasrat mendalami Islam. Tapi umurnya udah lewat. Ilmu dasarnya nggak punya. Bagaimana mungkin kita bisa mengambil langsung dari Al-Quran hadis? Kalau tidak paham, ya, jangankan hari ini, saya, Anda, pada masa dulu masih para sahabat saja, tidak lama setelah Rasulullah SAW wafat, pada masa Sayyidina Umar, ada sahabat yang salah paham terhadap Al-Quran. Ada seorang sahabat, saya tidak usah sebut namanya, didatangkan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sahabat-sahabat yang lain mengatakan, ya Sayyidina Umar, tegakkan had untuk orang ini. Dia habis minum minuman keras, mabuk-mabukan. Dibawa ke depan Sayyidina Umar. Begitu Sayyidina Umar akan menjatuhkan hukuman, dia bilang, stop dulu. Saya tidak boleh diberlakukan hukum untuk dicambuk. Karena saya ini orang yang beriman dan bertakwa. Bukankah dalam Al-Quran ada firman Allah, Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa ahsanu akhir ayat. Tidak ada masalah bagi orang yang beriman, beramal soleh, kalau dia bertakwa untuk makan dan minum apapun. Kan saya beriman, kan saya beramal soleh, maka saya boleh dong minum minuman keras. Itu sahabat membaca satu ayat. Sayyidina Umar dalam riwayat itu sampai tertegun, agak kaget. Untung saat itu ada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Pak, bukan itu maksud ayat tadi. Ayat itu turun sebagai jawaban atas pertanyaan sebagian sahabat pada masa Rasul, mempertanyakan bagaimana nasib orang tua mereka, sahabat-sahabat mereka yang meninggal dunia pada saat khamar belum diharamkan. Jadi sampai akhir hayatnya masih minum karena memang belum diharamkan khamar. Maka mereka resah. Aduh, bagaimana ayah saya, bagaimana sahabat saya, teman saya ini. Sampai akhir hayatnya masih minum karena memang belum diharamkan. Maka turunlah ayat itu sebagai jawaban bahwa tidak masalah bagi orang yang beriman dan bertakwa pada apa yang mereka makan dan minum selama mereka beriman, bertakwa dan berbuat baik. Sebagai jawaban untuk satu kasus yang memang terjadi pada waktu itu. Itu pada masa masih mutawafir as-sahabah. Ya, jadi masih penuh banyak sahabat. Sudah ada yang salah paham. Jadi antara sahabat pun tidak sama tingkatannya. Tidak semua itu mujtahid. Tidak semuanya langsung ngambil dari Al-Quran hadis, enggak. Antara para sahabat saja enggak seperti itu. Maka Nabi mengatakan,